Mistikus Channel. Selamat datang. Vlog Jalan Cinta Sang Sufi. Kisah Sufi. Baba Bulleh Shah, perjalanan hidup penyair Sufi dari Punjab. Mengagumkan. Orang yang telah ditolak oleh para mullah, tokoh agama, untuk dimakamkan di kuburan masyarakat karena pandangannya yang tidak ortodoks, sekarang menikmati penghormatan dan pengakuan di seluruh dunia. Makam Bulleh Shah di Kasur dan daerah sekitarnya sekarang merupakan satu-satunya tempat yang bebas dari penolakan mereka umumnya, dan hak istimewa kota tersebut harus membayar mahal untuk dimakamkan di tempat orang yang mereka tolak. Perubahan radikal ini dimungkinkan karena orang-orang terkesan dalam perjalanan waktu dan cara suci kehidupan Bulleh dan kemanjuran ajarannya. Penyair Sufi terbesar dari Punjab adalah Mir Bulleh Shah Qadiri Shatari. Karena kehidupannya yang murni dan pencapaian spiritual yang tinggi, dia sama-sama populer di antara semua komunitas. Para cendekiawan dan para darwis memanggilnya Syekh Dunia Kedua, Insan Kamil, yang mengenal rahmat spiritual, dan oleh judul-judul lain yang juga sedang berkembang. Dianggap sebagai penyair mistik terbesar dari Punjab, komposisinya telah dianggap sebagai puncak sastra Sufi. Pengagumnya membandingkan tulisan dan filosofinya dengan karya Rumi dan Syamsi Tabriz. Saat ini, dia mendapat penghargaan yang sama besar di India Utara dan Pakistan. Nama sebenarnya Bulleh Shah adalah Abdullah Shah. Dari Abdullah Shah itu berubah menjadi Bulleh Shah dari pencintanya ada yang memanggilnya Baba Bulleh Shah. Ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan ilmuwan penelitian tentang waktu kelahiran dan kematiannya. Mayoritas percaya bahwa dia hidup dari tahun 1680-1758. Semua peneliti sepakat bahwa desa nenek moyang Bulleh Shah adalah Ujgilanian, dari sana mereka beralih ke Malakwal terlebih dahulu. Namun, beberapa peneliti berpendapat bahwa kelahiran Bulleh Shah terjadi setelah orang tuanya beralih ke Pandoke. Hari ini dikenal sebagai Pandoke Batian. Jaraknya sekitar 14 km tenggara Kasur dan cukup terkenal. Sebenarnya, kontribusi Bulleh Shah untuk membuatnya terkenal cukup banyak. Dikatakan bahwa dari kalangan nenek moyang Bulleh Shah, Said Jalaluddin Bukhari datang ke Multan dari Surah Bukhara 300 tahun yang lalu. Di sini dia diprakarsai dari hasrat Sheikh Ghaus Bahauddin Zakria dari Multan, dan akhirnya dia pun menetap. Kakek Bulleh Shah, Said Abdur Razak, turun dari jalur yang sama. Jadi, keluarga Bulleh Shah, yang berasal dari kasta Said, terkait dengan Nabi Muhammad di satu sisi dan di sisi lain dengan pemikiran Sufi dan tradisi mistik, selama berabad-abad. Masa kecil Bulleh Shah dihabiskan di bawah pendidikan ayahnya di Pandoke. Ia menerima pendidikan awalnya, seperti anak-anak lain, dari ayahnya. Kemudian, untuk pendidikan tinggi dia dikirim ke Kasur, yang merupakan pusat pendidikan terkenal pada masa itu. Di Kasur ada guru terkemuka seperti Hasrat Ghulam Murtaza dan Maulana Mohiuddin. Ketenaran mereka telah menyebar jauh dan luas. Bulleh Shah juga menjadi murid Hasrat Ghulam Murtaza. Dengan kecerdasan dan kemiripan moral pribadinya, dia mendapatkan banyak ilmu dari gurunya. Ada bukti sejarah yang kuat untuk menunjukkan bahwa Bulleh Shah adalah seorang ilmuwan terkemuka Arab dan Persia. Kemudian, ketika dia mencapai kesadaran mistik, pengetahuan dan pembelajarannya mendapatkan signifikansi baru. Tapi Bulleh Shah harus melewati perjuangan keras sebelum bisa mencapai pengetahuan batin. Pencapaian ini dimungkinkan hanya melalui pertemuannya dengan mursyid atau masternya, Inayat Shah. Studi tentang kitab suci dan kitab lainnya hanya membangkitkan minat dan keingintahuannya tentang realisasi spiritual. Kerinduannya akan persatuan dengan Tuhan mencapai penyempurnaannya hanya setelah dia bertemu dengan seorang guru yang sempurna dalam pribadi Shah Inayat Qadiri Tarekat Qadiriyah. Inayat Shah tinggal di Lahore, jadi dia dipanggil Inayat Shah Lahori. Dia termasuk dalam kasta Rain, rendah, dan mencari nafkah melalui pertanian atau berkebun. Dia juga tinggal di Kasur untuk beberapa lama, namun karena permusuhan penguasa Kasur dia pindah ke Lahore, di mana dia tinggal sampai akhir hayatnya. Makamnya juga terletak di dekat Lahore. Di Bangi Auliaihin. Pertemuan pertama Bulleh Shah, sang pencari atau murid dengan yang dicari atau murad ketika melewati ladang kecil Inayat Shah, dia melihat pohon-pohon buah yang syarat di kedua sisi jalan.
Inayat Shah sendiri sedang menanam bibit bawang merah. Terpikir oleh Bulleh Shah untuk menguji Inayat Shah tentang kekuatan spiritualnya. Dengan memanggil nama Tuhan, Bulleh melihat pepohonan, dan buahnya mulai jatuh ke tanah. Inayat Shah melihat ke belakang dan melihat bahwa buah mentah jatuh dari pepohonan tanpa alasan apapun. Dia segera menyadari bahwa itu karena kenakalan yang dimainkan oleh pemuda yang lewat. Dia menatap Bulleh Shah dan berkata, "Baiklah, anak muda, mengapa engkau menurunkan buah mentah dari pepohonan?" Inilah yang diinginkan Bulleh Shah, untuk menemukan kesempatan untuk berbicara dengan Inayat Shah. Dia mendatanginya dan berkata, "Tuan, saya tidak memanjat pohon-pohon, dan saya juga tidak melempari dengan batu, bagaimana saya bisa menjatuhkannya dari pepohonan?" Inayat Shah melirik Bulleh Shah dan berkata, "Oh, engkau bukan hanya pencuri, engkau juga pintar. Engkau memanggil nama Tuhan, engkau mendapat mangga, itu namanya pencurian." Pandangan Inayat begitu tajam hingga menyentuh hati Bulleh dan dia langsung terjatuh di kakinya. Inayat Shah menanyakan nama dan tujuannya datang kepadanya. Bulleh menjawab, "Nama saya Bulleh dan saya ingin tahu bagaimana saya bisa mencapai Tuhan." Inayat Shah berkata, "Mengapa engkau melihat ke bawah? Bangun dan lihatlah aku." Begitu Bulleh mengangkat kepalanya dan menatap Inayat Shah, sang guru kembali menatapnya sekilas, penuh dengan cinta, mengguncangnya. Dia berkata, "Oh Bulleh, masalah apa yang ada dalam menemukan Tuhan? Itu hanya perlu dicabut dari sini dan ditanam di sana." Ini cukup untuk Bulleh Shah. Dia mendapatkan apa yang dia harapkan. Pertemuan Bulleh Shah dengan guru dan mendapatkan bayat darinya sangat berkesan telah dijelaskan oleh seorang ilmuwan dalam kata-kata ini. Bulleh Shah memiliki semua kebajikan di dalam dirinya yang dicari oleh Shah Inayat dalam seorang murid. Dia membuka harta karunnya dan meletakkannya di hadapannya. Dia mendapatkan penglihatan itu, dia menjadi tidak sadar akan sekitarnya, dan dalam keadaan seperti itu, dia memberikan anugerah rahmat batinnya dengan cara mansur, al-halaj. Bulleh Shah mulai melewatkan waktunya dalam keadaan ekstase yang aneh, oleh gurunya dan dengan praktik jalan yang telah ditunjukkannya, kondisi spiritual Bulleh Shah mulai berubah dari hari ke hari. Di dalamnya dia menyebutkan bahwa mata hatinya telah dibuka, semua keraguannya telah dihapus, dan dia telah diberkati dengan terang realitas. Melalui kasih karunia gurunya dia memiliki visi tentang Tuhan di dalam. Pengaruh gurunya begitu dalam, selain gurunya tidak ada yang penting baginya. Dia menjadi aneh tanpa pamrih dan tidak tahan terhadap urusan dunia. Ada kejadian menarik dari fase kehidupan Bulleh Shah. Suatu hari dia melihat seorang gadis muda yang suaminya diperkirakan akan pulang ke rumah, dan dalam persiapan dia mengenakan anyaman di rambutnya. Keinginan aneh timbul dalam pikirannya. Dia juga berpakaian seperti wanita itu, mengenakan jenis plester yang sama di rambutnya, dan masuk dalam kedok untuk menemui gurunya. Bagi orang-orang duniawi, tindakan seperti itu akan tampak menggelikan, tapi ini tidak hanya menunjukkan kasih besar kepada gurunya, tetapi juga ketidakpercayanya dengan opini publik dan keinginannya untuk mengorbankan dirinya demi kekasihnya. Dia menyimbolkan dengan cara kekasih sejati, dia melepaskan kebanggaannya dan mengambil bentuk wanita tak berdaya yang melepaskan egonya dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada tuannya. Apapun pertanyaan atau keraguan yang dimiliki Bulleh Shah sebelum bertemu dengan gurunya, semua tenggelam dalam pengalaman cahaya batin. Ketika dia memutuskan untuk datang ke Inayat Shah, orang-orang telah membujuknya untuk tidak melakukannya, dengan mengatakan, "Engkau adalah seorang ilmuwan besar, penguasa kekuatan ajaib dan keturunan Nabi Muhammad. Apakah benar bagimu untuk pergi kepada seorang tukang kebun biasa yang rendah kasta dan menjadi muridnya? Apakah tidak memalukan?" Dengan rasa syukur gembira Bulleh menyatakan, "Wahai Bulleh, jika Anda mencari kesenangan sebuah taman di musim semi, pergilah dan jadilah pelayan arain, kasta rendah." Bulleh Shah memegangi jubah guru dengan tegas sehingga dia tidak pernah melepaskannya dari tangannya selama sisa hidupnya. Semua komposisi Bulleh Shah diliputi oleh cinta dan rasa syukur bagi gurunya. Dia telah menyebut Shah Inayat sebagai pemandu, sebagai orang yang mempersatukan orang dengan Tuhan, selain memanggilnya sahabat, teman, dan kekasih. Bagi seorang sarjana terkemuka, yang termasuk dalam garis Nabi Muhammad,
untuk menerima seorang petani sayuran biasa sebagai gurunya adalah peristiwa yang sangat luar biasa dalam kondisi sosial masa Bulleh Shah. Rasanya seperti sebuah ledakan yang mengguncang struktur sosial yang berlaku. Bulleh harus menderita ejekan dan cacian bukan hanya tentang agama, klan dan kastanya, tapi juga seluruh anggota keluarganya. Dia berkata, "Oh, apa yang telah dilakukan cinta padaku? Orang-orang melemparkanku pada ejekan dan teguran. Demi sahabat sejatiku, aku harus menanggung celaan orang." Saudara perempuan dan iparnya datang mengingatkan Bulleh. "Mengapa kamu membawa aib kepada Nabi? Dan kepada keturunan Ali? Dengarkan nasihat kami, oh Bulleh, dan tinggalkan ujung jubah si Arain, kasta rendah." Bulleh berkata tanpa rasa takut bahwa bimbingan seorang guru sangat diperlukan untuk realisasi spiritual, dan kasta guru sama sekali tidak ada urusannya dalam usaha ini. Bahkan jika dia termasuk dalam kasta terendah, bantuannya tetap diperlukan. Dengan demikian, dia memproklamirkan bahwa kebanggaan menjadi Sayyid akan mendatangkan seseorang di neraka, dan orang yang memegang jubah guru seperti Inayat Shah akan menikmati kesenangan di surga. Biarkan siapa saja yang memanggilku Sayyid dihukum dengan siksaan neraka. Dan biarkan dia bersenang-senang dalam kesenangan surga. Siapa yang memberi julukan padaku Arain? Jika engkau mencari kesenangan musim semi, jadilah budak dari Arain. Kejadian menarik dari periode ini dalam kehidupan Bulleh Shah menghadirkan gambaran gamblang tentang ekstase, kemurahan hati dan tak kenal takutnya opini publik. Dikatakan bahwa sebagai akibat jijik dari sikap masyarakat, Bulleh Shah membeli beberapa keledai sehingga orang harus menertawakannya. Mereka mulai memanggilnya, pria keledai. Kemudian sekali lagi terbungkus ekstase, ia menari dengan musik yang menyihir. Gosip-gosip itu sampai ke ayah Bulleh Shah, seorang muslim ortodoks, dan menceritakan semua yang telah terjadi. Bukan saja anaknya sekarang mempekerjakan keledai, tapi juga mulai berdansa dengan para kasim. Dengan sangat tertekan dan marah, ayah si Sufi, dengan rosario di satu tangan dan di tangan yang lain, bergegas ke tempat di mana anaknya menari. "Ah, itu dia, ayah," kata Bulleh Shah saat dia mendengar namanya dipanggil. Dia menatap ayahnya dengan seksama dan mulai bernyanyi. "Orang hanya memiliki tasbih tapi ayahku memiliki rosario. Seluruh hidupnya ia telah bekerja keras, tapi belum bisa mencabut satu rambut pun. Dengan demikian, Sorel dikuliti dalam mortir. Sorel dengan demikian dikuliti, temanku." Sebagai anak laki-laki, yang penuh dengan semangat spiritual, menatap ayahnya, mata hati sang ayah dibuka dan dia memiliki penglihatan ilahi. Dengan senyuman yang tenang dan berseri di wajahnya, dia bergabung dengan anaknya dalam tarian dan nyanyian yang luar biasa, dan saat dia berdansa, dia bernyanyi berulang kali. Terberkatilah orang tua yang anaknya dicelup dengan warna ilahi seperti itu. Mereka membawa keselamatan bahkan kepada orang tua mereka. Dengan demikian, Sorel dikuliti dalam mortir. Sorel dengan demikian dikuliti, temanku. Awal cinta sangat mempesona, namun jalannya sulit dan tujuannya jauh. Bahkan kesalahan atau kelalaian kecil dari pihak pencinta pun bisa menjadi penyebab jengkel besar bagi yang dicintai. Itu menciptakan gunung bencana bagi kekasihnya. Hal seperti itu terjadi pada Bulleh Shah, ketika gurunya merasa terganggu dengan dia karena kelalaiannya. Alasannya, bahwa Bulleh Shah mengundang gurunya untuk menikah dengan salah satu kerabatnya, wali mursyid tersebut menyuruh salah satu muridnya untuk mewakilinya pada acara tersebut. Murid ini berasal dari kasta Arain, rendah, dan berpakaian buruk. Keluarga Bulleh Shah adalah keluarga yang sangat menonjolkan kebanggaannya sebagai anggota klan Sayyid, keturunan Nabi. Mereka tidak memberi perhatian yang layak untuk menerima pria berpakaian buruk ini. Bahkan Bulleh pun sempat membuat kelalaian ini. Paling tidak seharusnya dia menunjukkan rasa hormat yang pantas kepada wakil gurunya, tetapi di bawah tekanan keluarganya atau ketakutan akan opini publik, dia tidak memberikan penghormatan kepada tamu tersebut. Saat muridnya kembali dari pernikahan, sang wali bertanya bagaimana pernikahan itu dirayakan. Dia menceritakan kepada gurunya keseluruhan ceritanya, dan mengeluh bahwa karena pakaian kasta rendah dan compang-campingnya,
baik Buleh Shah maupun keluarganya tidak menunjukkan rasa hormat kepadanya. Orang suci itu menjawab, beraninya Buleh berperilaku seperti ini? Dan kemudian menambahkan, apa yang harus kita lakukan pada orang yang tidak berguna ini? Kita akan mengubah arah aliran air dari ladangnya ke ladangmu. Dia hanya mengucapkan kata-kata ini untuk menimbulkan bencana dalam kehidupan Buleh. Begitu guru mengubah arah rahmatnya, musim semi berubah menjadi musim gugur. Visi batinnya lenyap, membuatnya kering dan mandul. Cahaya berubah menjadi kegelapan dan kebahagiaan menjadi berkabung. Itu adalah pukulan yang menakjubkan bagi Buleh. Orang yang tidak pernah mengalami kebahagiaan batin dan yang tidak pernah melihat sekilas kemuliaan ilahi gurunya di dalam, tentu tak akan memahaminya. Tapi orang yang telah menikmati kekayaan pengalaman batin lalu tiba-tiba kehilangan harta karun ini, dia akan sangat tersiksa. Sebenarnya, penguasa kekayaan spiritual adalah guru yang sempurna, dan tidak ada seorang pun di tangan murid itu. Rupanya, muridnya sendiri mencari guru, dan dengan usahanya sendiri menginjak jalan dan berkembang di atasnya, seperti yang ditunjukkan oleh guru. Tapi, kenyataannya, murid tidak bisa mencari guru dengan pikiran dan kecerdasannya yang kecil, dan dia juga tidak dapat menemukan jalan yang sebenarnya dengan kekuatan dan kepandaiannya sendiri atau dapatkah dia naik ke alam spiritual dengan upayanya sendiri. Menemukan jalan yang benar dan mencapai kemajuan spiritual adalah semua karunia anugerah guru. Buleh Shah telah menulis, guru melakukan apapun yang dia kehendaki. Tapi untuk menyadari hal ini, dia harus menderita kejengkelan masternya dan menyeberangi samudera api yang mengerikan dari perpisahan. Begitu pengalaman spiritualnya dihentikan, Buleh bergegas menemui gurunya, namun sang guru memunggungi dia dan memintanya untuk meninggalkan tempat itu. Untuk satu hal, jengkel gurunya adalah perintah untuk tidak melihat dia. Siksaan apa yang lebih besar lagi bagi seorang murid? Buleh sangat menderita. Dia mulai membakar api pertobatan, dan kondisinya seperti ikan yang keluar dari air. Rasa sakit karena perpisahan meletus di dalamnya seperti gelombang bergolak. Dalam ketajaman emosi, ketulusan perasaan, semangat dan kerinduan, syair ini tidak ada bandingannya. Dari syair di bawah ini terbukti bahwa memori kebahagiaan persatuan dengan yang dicintai dan rasa sakit perpisahan darinya terus membakar Buleh menjadi abu seperti rumah yang terbakar. Dia tidak bisa melepaskan cinta, tapi dalam pemisahan kekasihnya, dia bisa menemukan kedamaian baik siang maupun malam. Dia tidak diberkati dengan pandangan kekasihnya, tapi tanpa melihat dia, api mengamuk di dadanya, dan hatinya hancur. Sulit untuk menanggung keadaan pikiran seperti itu, tapi juga tidak mungkin untuk melepaskan cinta. Jadi dia menggantung antara hidup dan mati. Aku telah ditusuk oleh panah cinta. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa hidup, juga tidak bisa mati. Dengarkanlah pencurahanku yang tak henti-hentinya. Aku tidak memiliki kedamaian baik di malam hari, atau siang hari. Aku tidak bisa melakukannya tanpa kekasih saya untuk sesaat. Aku telah ditusuk oleh panah cinta. Apa yang harus aku lakukan? Api perpisahan tak henti-hentinya. Biarkan seseorang menjaga cintaku. Bagaimana aku bisa diselamatkan tanpa melihat dia? Aku telah ditusuk oleh panah cinta. Apa yang harus aku lakukan? Oh Buleh, aku dalam masalah yang mengerikan. Biarkan seseorang datang untuk membantuku. Bagaimana aku harus menanggung penyiksaan seperti itu? Aku telah ditusuk oleh panah cinta. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa hidup, juga tidak bisa mati. Di syair lain dia menggambarkan rasa sakitnya demikian. Dia meninggalkanku, dan dia sendiri pun pergi. Ada kesalahan apa di dalam diriku? Baik di malam hari maupun di siang hari aku tidur dengan tenang. Mataku mencucurkan air mata. Lebih tajam daripada pedang dan tombak adalah anak panah cinta. Tidak ada sesuatu yang kejam seperti cinta. Penyakit ini tidak bisa disembuhkan oleh dokter. Tidak ada kedamaian, tidak untuk sesaat. Begitu dalam rasa sakit karena perpisahan. Seiring masa perpisahan menjadi lebih lama, kondisi Buleh semakin memburuk. Di satu sisi ada rasa sakit karena perpisahan, di sisi lain, ejekan orang. Dia bersujud sebelum mengenang gurunya, dan berulang kali memohon kepadanya untuk menunjukkan wajahnya kepadanya.
Mengapa kamu tinggalkan aku, kekasihku? Oh Buleh, sekarang ceritakan kisah cintamu. Dia sendiri tahu siapa yang telah mengalami cinta. Begitulah kenyamanan yang kutemukan dalam cinta. Mataku telah terbiasa menangis. Untuk satu, itu adalah kematian, untuk yang lain, tercela dari dunia. Rasa sakit karena perpisahan telah meremas hidupku dengan ketat. Oh cinta, aku telah menangis hatiku dalam kesedihan. Buleh penuh pertobatan atas kesalahannya. Dia sangat ingin dimaafkan oleh gurunya. Dalam pikirannya dia memohon kepada gurunya untuk menyembuhkan luka perpisahannya, dan untuk membasuh balsem ke hatinya dengan menunjukkan wajahnya kepadanya. Buleh tidak hanya menggambarkan keadaan penderitaannya, tapi juga melemparkan keluhan kepada gurunya. Di satu sisi, dia menyesali kekurangan kebijaksanaannya sendiri, di sisi lain, dia mencela gurunya, yang, setelah menusuk hatinya dengan panah cinta, telah menyembunyikan dirinya dan tidak pernah bertanya kepadanya. Menimbulkan lukamu menyembunyikan wajahmu. Siapa yang telah mengajarkan pencurian seperti itu, sayangku? Dengan kesukaanmu kau memikat hatiku. Tapi kemudian engkau tidak pernah menunjukkan wajahmu. Secangkir racun ini aku sudah mabuk sendiri, sesungguhnya aku murni dalam hikmat. Dia menyebut gurunya, preman Tera Lahore, dan mengeluh bahwa dia telah merampoknya dengan cintanya, dan membuatnya tidak berguna bagi dunia. Jangan pernah terbawa oleh tipu muslihatnya. Ini tidak memberi kedamaian di hutan atau kota. Saat pengembara pergi setelah melirik sekilas, tiba-tiba sebuah kalung digantungkan di leherku. Dia kemudian tidak menunjukkan perhatianku. Oh, aku telah bertemu dengan preman Lahore yang tercinta. Tanpa henti menangis dalam pemisahan gurunya telah menjadi rutinitas biasa bagi Buleh. Pemisahan ini telah mengasumsikan kegilaan, dan dia mulai berkeliaran di jalanan. Kerinduan yang mendalam untuk melihat gurunya menghasilkan semacam api di dalam dirinya, untuk memadamkannya dia mulai pikirkan beberapa rencana. Aku tahu bahwa gurunya adalah seorang pecinta musik. Dikatakan bahwa Buleh mengenakan pakaian seorang wanita, dan pergi ke rumah seorang gadis yang menari. Dia belajar menari dari dia dan menjadi seorang yang mahir. Di dalamnya, dia membawa serta seorang drummer dan pemain harmoni dan pergi ke makam seorang wali yang haulnya dirayakan setiap tahun. Shah Inayat juga datang untuk hadir, sementara semua penari dan penyanyi lainnya mendapat lelah dan duduk. Buleh, dalam ekstase, terus menari, suaranya sangat menyedihkan dan merendahkan hati. Oleh karena itu Buleh menyanyikan banyak syair pada kesempatan tersebut. Akhirnya hati Inayat Shah pun meleleh. Dengan belas kasihan dia berkata, "Apakah engkau Buleh?" Buleh berlari dan jatuh ke kaki tuannya dan membalas dengan matanya penuh air mata. Guru tidak pernah acuh tak acuh terhadap muridnya. Ketika dia menyadari bahwa api pertobatan dan perpisahan telah memurnikan Buleh dan mengubahnya menjadi emas murni, dia memaafkannya. Alasan mengapa guru memasukkan Buleh Shah ke tes yang sulit, penyiksaan akan terbakar dalam api pemisahan dan kerinduan, adalah untuk membuatnya sesuai untuk menerima kekayaan firman Tuhan yang tak ternilai. Dengan harta spiritual ini ia tidak hanya menjadi kaya dirinya sendiri, tapi juga untuk membuat pencari lain penerima kekayaan ini. Ketika air mancur kasih karunia guru mulai mengalir sekali lagi, ladang Buleh mulai bergolak, dan aroma bunga kebahagiaan menyebar kemana-mana. Guru menekan Buleh ke dalam hatinya, membawanya mengikutinya, dan membuat dia mabuk dengan anggur persatuan. Jiwa Buleh dicelup dalam rona jiwanya, sehingga tidak ada perbedaan yang tersisa di antara keduanya. Salah satu kafis Buleh Shah memberikan deskripsi grafis tentang keadaan penggabungannya dengan guru, Fanafil Sheikh. Mengulangi nama Ranja. Aku telah menjadi Ranja sendiri. Oh panggil aku kamu semua, Dido Ranja. Jangan ada yang memanggilku Her. Ranja ada di dalam diriku, aku di Ranja. Tidak ada pikiran lain yang ada dalam pikiranku. Aku tidak, dia sendiri. Dia sendiri menghibur dirinya sendiri. Dia mengalami ekstase keadaan persatuan. Engkau sendiri ada, saya tidak, oh kekasih. Mengulangi nama kekasih. Aku telah menjadi kekasih sendiri. Siapa yang akan aku sebut kekasih sekarang? Pikiran yang sama disampaikan oleh Yesus Kristus di dalam Alkitab demikian.
Pada hari itu kamu akan mengetahui bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sesampainya di tahap ini, ilusi dualitas menghilang, dan kemuliaan kekasih terlihat menyelimuti mana-mana. Bulleh Shah menyatakan bahwa cinta Tuhan telah mengubahnya secara radikal sehingga ego pribadinya telah benar-benar dihilangkan. Dia kini telah menyadari diri sejatinya tersembunyi di balik tabir tubuh fisik. Identifikasinya dengan Yang Maha Tinggi telah membuka pintu gerbang cahaya ilahi baginya. Dalam cahaya ini tidak ada yang tetap asing. Semua telah menjadi miliknya sendiri. Dalam transendensi yang terbatas sampai yang tak terbatas, semua perselisihan agama, baik dan jahat, lenyap. Untuk Bulleh sekarang semua mulai tampil sebagai orang saleh, tak satu pun tampak baginya sebagai orang jahat atau orang asing. Hapus dualitas dan hilangkan semua perselisihan. Orang Hindu dan Muslim tidak lain dari dia. Anggap semua orang berbudi luhur, tidak ada pencuri. Sebab, di dalam setiap tubuh dia sendiri tinggal. Bagaimana dia telah memakai topeng? Jenuh dengan cinta Tuhan, Bulleh menjadi personifikasi belas kasihan dan pengampunan. Dia mulai melihat yang ilahi dalam setiap makhluk, dan perbedaan kasta dan agama, teman dan musuh, tidak lagi bermakna baginya. Kejadian hidupnya berikut menggambarkan keadaan luhur pikirannya dengan cara yang indah. Mempertimbangkan diri sendiri sesuatu berasal dari rasa atau ego. Orang seperti itu masih berada di bawah pengaruh maya, dan belum memiliki visi tentang kebenaran sejauh ini. Orang yang memiliki visi semacam itu datang untuk mengetahui jati diri yang sebenarnya dan dibebaskan dari perbudakan kasta, agama dan negara. Jiwa, seperti Tuhan, tidak memiliki agama, tidak ada kasta, tidak ada negara. Semua perbedaan ini lahir dari ruang dan waktu, namun jiwa tidak lahir dan abadi. Itu tidak memiliki permulaan, akhir, juga tidak terikat oleh keterbatasan kasta dan agama. Bulleh hanya mengakui hubungan purba jiwa dengan Tuhan. Aku menganggap diriku sebagai awal dan akhir. Aku tidak mengenali apapun kecuali yang satu. Trilogi kehidupan Sufi Baba Bulleh Shah. Preman dengan mulut penuh buih. Bicara tentang hidup dan mati. Tanpa masuk akal. Dengan fundamentalis, dia lebih parah. Jika engkau ingin menjadi seorang ghazi, jihadis, angkat pedangmu. Sebelum membunuh orang kafir, engkau harus membantai si penipu. Syair Baba Bulleh Shah. Salah satu peristiwa mengerikan dalam kehidupan Baba Bulleh Shah adalah Bulleh Shah harus menyaksikan disintegrasi seluruh Punjab. Dia mengeluhkannya. Mughal menuang secangkir racun. Mereka dengan selimut kasar sudah bangun. Orang yang sopan menonton semuanya dengan tenang. Mereka memiliki kue sederhana untuk sup. Gelombang waktu dalam serentetan. Punjab berada dalam keadaan yang menakutkan. Kita harus berbagi nasib yang takdir. Apa yang tampaknya membuat kesal Bulleh Shah, dan dalam hal ini mistikus pada masa itu, adalah jurang pelebaran antara umat Hindu dan Muslim saat itu. Akar penyebab kesalahpahaman itu adalah Sheikh Ahmed dari Sarhan yang percaya kemuliaan Islam dalam menertawakan orang-orang non-Muslim. Mereka yang memberi kepada orang kafir mempermalukan Islam. Orang non-Muslim harus dijaga jarak jauh seperti anjing. Mereka tidak boleh diberi pertimbangan atau perlakuan manusiawi. Kekerasan dan perilaku tidak manusiawi adalah untuk mempermalukan mereka. Hal ini menyebabkan mereka tidak memakai pakaian terhormat, melakukan sesuatu sendiri atau melakukan pembelian barang mewah. Maktobat Ilham Rabbani. Kata Bulleh Shah untuk orang-orang Sikh. Mereka menjadi komunitas yang akan datang menjadi duri dalam daging fundamentalis Muslim seperti Aurangzeb yang tidak akan mentolerir bahkan Muslim Syiah. Dia memiliki saudara laki-laki, Dara Shikoh yang merupakan seorang Syiah dibunuh tanpa ampun. Nasib yang sama dijatuhkan pada Sarmat yang merupakan seorang mistikus terkenal pada masanya. Dalam pengejaran Islamnya yang berpikiran radikal garis keras, Aurangzeb memiliki guru Tegh Bahadur, guru Sikh ke-9, dieksekusi secara terbuka di Delhi. Pada rezim berikutnya masa Farruh Sayyar, 1713 sampai 1719, selama periode ini setiap kepala Sikh, hidup atau mati, memiliki harga yang tetap atasnya.
Demikian pula, Zakaria Han telah Baimani Singh dilakukan sampai mati dengan mengiris anggota tubuhnya, satu persatu. Pada tahun 1745 tengkorak Bhai Taru Singh dibongkar dan dia dihukum mati. Kemudian selama masa jabatan Abdul Samad dan putranya Yahya Han sebuah usaha dilakukan untuk menghapuskan orang-orang Sikh sebagai sebuah komunitas sama sekali. Mereka dimasukkan ke semak-semak di pedesaan. Dikatakan bahwa, dalam apa yang kemudian dikenal sebagai Chota Galugara, sekitar 7.000 orang Sikh ditangkap di hutan Kahnuan dan terbunuh. Sementara 3.000 ditangkap. Mereka yang ditangkap kemudian dibunuh di Lahore dan kepala mereka diatur untuk membentuk sebuah piramida. Genosida orang Sikh lainnya terjadi pada tanggal 5 Februari 1762, ketika Ahmad Shah Durrani membantai 22.000 orang Sikh di sebuah desa bernama Kophera. Ini dikenal sebagai Wada Galoogara. Kekejaman yang paling disayangkan yang dialami Punjab selama periode itu adalah serangan Nadir Shah yang berulang kali, dimulai pada tahun 1739 dan Ahmad Shah Abdali, yang serangan pertamanya terjadi pada tahun 1747. Ini merupakan tantangan sekaligus kesempatan bagi orang-orang Sikh keluar dari perapian dan rumah mereka hidup dengan menunggang kuda. Mengorganisir diri mereka ke dalam pasukan gerilya. Mereka akan menyerang pasukan Afghanistan yang mundur dan menjarah mereka dari barang rampasan mereka dan menyelamatkan ribuan gadis Hindu yang dijadikan mereka sebagai budak. Pada waktunya, mereka berevolusi menjadi misals yang memiliki pengaruh besar di Punjab. Dan dari mereka muncul seorang pahlawan yang dikenal sebagai Maharaja Ranjit Singh yang merupakan Punjabi pertama yang menguasai Punjab dalam sejarah India. Begitulah dan saat itu Bulleh Shah muncul sebagai tokoh utama rakyat yang ramah di Punjab. Tinggal di kasur bersama mursidnya di Lahore, dia tidak bisa tidak terlibat dalam perubahan politik yang terjadi di sekelilingnya terlepas dari kenyataan bahwa para sufi biasanya berusaha sejauh mungkin untuk menghindari dunia. Bulleh Shah adalah suara besar menentang ketidakadilan. Dia memanggil Guru Tegh Bahadur, Guru Sikh ke-9, yang dipancung oleh Aurangzeb, seorang Ghazi. Dia memuji Guru Gobind Singh, Guru Sikh ke-10, sebagai pelindung Hinduisme. Aku berbicara tentang baik kemarin maupun besok. Aku berbicara tentang hari ini. Seandainya Gobind Singh tidak berada di sana, mereka semua akan berada di bawah pengaruh Islam. Dia tidak mentolerir seperempat pun kemunafikan. Dia sangat keras terhadap mullah, Ghazi dan mufti dalam hierarki Muslim. Aku tidak menerima disiplin. Katanya. Aku dibebaskan dari aku. Aku bukan tawanan kelahiran Sayyid. Semua 14 surga adalah wilayahku. Aku bukan budak siapapun. Hanya mereka yang berteriak sambil memanggil orang lain untuk berdoa yang hatinya tidak murni. Mereka yang pergi ke Mekah dalam ziarah. Tidak punya banyak hal untuk mereka di sini. Dibutuhkan banyak keberanian bagi seorang Muslim untuk mengatakan semua ini pada saat Bulleh Shah tinggal. Demikian pula, ketika Aurangzeb melarang bernyanyi dan menari sebagai praktik yang tidak Islami, Guru Bulleh Shah, Inayat Shah, dikatakan telah menyarankannya untuk pergi dari desa ke desa di Punjab bernyanyi dan menari dan dengan demikian menentang perintah kekaisaran yang dilakukan Bulleh dengan melakukan pembebasan. Ada juga fundamentalis seperti Sheikh Ahmed Sarhandi yang menanamkan banyak kebencian publik dan ketidakharmonisan yang tidak sesuai dengan cara hidup dan ide sufi yang menekankan pada kesatuan Tuhan, kesetiaan dan kekompakan masyarakat. Mereka tidak banyak menggunakan agama formal, apakah itu Islam atau Hinduisme. Mereka mencibir pada ritual dan upacara yang tidak berarti dan menyebarkan pembebasan manusia dari cengkeraman iman buta. Catatan penganiayaan terhadap para sufi di India cukup mengkhawatirkan terlepas dari fakta bahwa kontribusinya terhadap Islam dan masyarakat India untuk mempromosikan ketuhanan di antara berbagai komunitas dianggap tidak berarti. Jalaluddin Khilji memiliki Saidi Maula, seorang sufi terkemuka pada masanya, terjepit di bawah kaki seekor gajah. Demikian pula, Alauddin Khilji telah hampir membuat hasrat Nizamuddin Aulia dipenggal tapi beliau dapat melarikan diri secara ajaib. Dikatakan bahwa Muhammad bin Tughlaq telah Sheikh Shahabuddin bin Ahmad dibunuh dengan mulutnya penuh dengan kotoran.
Nasib serupa dijatuhkan kepada Nasiruddin Chirag yang disiksa. Firoz Shah menyuruh Ahmed Bihari dieksekusi, Jahangir menyuruh Guru Arjan, seorang teman Myanmar, disiksa sampai mati. Aurangzeb menyuruh Guru Teig Bahadur dipancung. Oleh karena itu, dengan sangat berani Bulleh Shah telah menantang pola pikir Muslim yang fanatik pada masanya. Mullah dan Ghazi menunjukkan cahaya. Memimpin ke labirin tahayul. Jahat adalah cara dunia. Seperti jaring peletakan untuk burung tak berdosa. Dengan tabu agama dan sosial. Mereka telah mengikat kakiku erat-erat. Jadilah seperti itu, Bulleh Shah mempertahankan. Syariat adalah bidanku, thorikot adalah ibuku. Ini adalah bagaimana aku telah sampai pada kebenaran hakikat. Meskipun demikian, saat dia dikecam sebagai seorang bid'ah, Bulleh Shah berteriak balik. Seorang pencinta Tuhan akan membuat keributan. Mereka akan memanggilmu seorang kafir. Engkau harus mengatakan, ya, ya. Dia tidak membedakan antara Hindu dan Muslim. Dia melihat Tuhan di dalam keduanya. Ketika dia memutuskan untuk mengejek mereka, dia juga tidak menyia-nyiakannya. Lumpens hidup di kuil Hindu. Dan hiu di kuil Sikh. Manusia berotot tinggal di masjid Muslim. Dan kekasih hidup di iklim mereka. Sakitnya kecanggihan para akademisi, ia lebih suka bahagia tinggal bersama orang yang tidak berpendidikan. Dia lebih menyukai orang-orang sederhana dengan iman kepada yang disebut tercerahkan pada zamannya. Cukup belajar, sobat. Untuk itu tidak ada akhir. Sebuah abjad akan aku lakukan. Tidak ada yang tahu kapan hidup seseorang akan berakhir. Sufi Punjab dekat dengan orang-orang suci gerakan bakti. Keduanya mengutuk fundamentalisme, paham radikal, sementara para sufi menaruh penekanan pada cinta, gerakan bakti menekankan pengabdian. Beberapa tahapan spiritual para sufi selaras dengan ajaran orang-orang gerakan bakti. Abodiyat, para sufi adalah Seva-bhav, gerakan bakti, yang berarti pelayanan tanpa pamrih. Demikian pula, Zuhd, adalah tapasya, yang berarti asketisme, paham yang mempraktikkan kesederhanaan, kejujuran, dan kerelaan berkorban. Tasawar, adalah dhyan, yang berarti meditasi, habsidam, adalah pranayam, yang berarti latihan pernapasan yoga, zikr, adalah simran, artinya pengulangan nama, wisal, adalah milap, artinya persatuan dan fana, adalah abhedata, artinya kekal dengan ilahi. Ada 3 tarekat utama tasawuf yang lazim di India, Qadiriyah, Suhrawardiyah dan Chistiyah. Bulleh Shah termasuk dalam tarekat Qadiriyah. Bulleh Shah telah menggambarkan perjalanan spiritualnya melalui 4 tahap yaitu, syariat, thorikot, hakikat dan makrifat. Syariat adalah tahap awal ketika salik mematuhi syariah, atau kode etik yang didiktekan oleh Islam. Sholat 5 kali sehari, berpuasa selama bulan Ramadan, keyakinan akan Tuhan Yang Maha Esa dan Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya. Dikatakan bahwa Bulleh Shah mengetahui teks Quran Kudus dengan hati. Thorikot, dia melanjutkan ke thorikot, yang merupakan tangga penting dalam perjalanan salik. Fitur utama dari tahap ini adalah bantuan yang diberikan oleh mursyid atau guru. Sebenarnya, apa yang dilakukan syariah dalam kehidupan pemuja umum, thorikot dalam kasus seorang sufi. Arti harfiah dari thorikot adalah metode tata cara atau ketaatan. Thorikot menurut Bulleh Shah adalah jembatan yang membantu pencari melewati jalan sulit latihan spiritual dengan bantuan mursyid. Guru atau mursyid itu seperti batu filsuf yang mengubah logam menjadi emas. Perbuatan baik adalah mas kawin yang dipakainya oleh pengantin wanita pada tahap ini dan kemudian memenuhi syarat untuk bersatu dengan tuannya. Setelah melakukan itu, dia menyerahkan diri kepada mursyid yang akan memegang tangan dan mengantarkannya ke tempat tujuannya. Cinta Bulleh untuk gurunya sama dengan HR untuk Ranja atau Sohni untuk Mahiwal. Cinta fisik disublimasikan ke dalam cinta spiritual. Hakikat, tahap ketiga dari perjalanan spiritualnya yang oleh Bulleh Shah merujuk berkali-kali dalam Al-Quran adalah hakikat atau realisasi kebenaran. Pengabdian memahami dan menerima keberadaan Tuhan. Tuhan itu maha benar, Tuhan ada dalam segala hal di sekitar kita. Saat salik menyadari hal itu,
Dia tidak lagi mendiskriminasikan antara Hindu dan Muslim, candi dan masjid. Dia mendengar panggilan muazin dalam seruling pemuja dewa. Tuangkan bukan pada doa, lupakan puasa. Singkirkan ayat-ayat dari pandangan. Buleh telah menemukan kekasihnya di dalam. Yang lainnya meraba-raba di malam yang gelap gulita. Saat percikan pengetahuan itu dinyalakan, aku menemukan bahwa aku bukan orang Hindu atau Turki. Aku adalah seorang pencinta oleh kepercayaan. Seorang pencinta menang bahkan saat ditipu. Pada tahap ini Buleh Shah memiliki sedikit kegunaan untuk buku dan pembelajaran. Selebihnya hanyalah omong kosong belaka. Yang penting adalah nama Allah, kelihatannya. Beberapa kebingungan diciptakan oleh orang yang terpelajar. Dan yang tersisa disertakan dalam buku. Makrifat, ini adalah tahap terakhir dari evolusi spiritual seorang sufi. Ini adalah penggabungan ke dalam realitas ilahi yang disebut fana, musnah, dan dengan demikian mencapai kehidupan yang abadi yang dikenal dalam istilah sufi sebagai bako, kekal. Mursyid membantu pencari sampai pada tahap ini, tapi ini adalah anugerah yang memungkinkan persatuan tertinggi. Saat ini terjadi, kasta dan kepercayaan tidak ada artinya. Jiwa dan Tuhan menjadi satu. Ketika Buleh mencapai tahap ini, seluruh dunia menampakkan diri kepadanya sebagai cerminan realitas ilahi. Buleh telah musnah di dalam Tuhan. Mengingat ranja siang dan malam. Aku sudah menjadi ranja sendiri. Panggil aku Dido Ranja. Tidak ada lagi yang kusebut sebagai Her. Aku menyiksa ranja tapi memujanya di hatiku. Ranja dan Her adalah satu jiwa. Tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Sufisme Buleh Shah adalah tasawuf alami. Sehari sebelumnya Buleh Shah adalah seorang ateis. Dia menyembah berhala kemarin. Dia tidak memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengannya. Padahal dia duduk di rumah hari ini. Buleh mencintai Muslim. Dan menghormati Tuhan Hindu. Dia menyambut siapapun yang mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Buleh melangkah di jalan cinta. Ini adalah jalan yang tiada akhir. Seorang buta bertemu dengan orang buta. Siapa yang harus memakai goat, tongkat pemandu? Berbeda dengan kecenderungan umum penyair sufi, Buleh Shah sangat rendah hati. Dia menemukan kesalahan dalam dirinya sendiri. Dia memiliki kepercayaan akan rahmat gurunya. Itu adalah anugerah Tuhan yang pada akhirnya akan menjelajahinya. Aku adalah pemulung yang malang di istana sang guru sejati. Rambut kusut dan berantakan, aku telah dipanggil dari luar. Untuk membunuh ego seseorang dan mengendalikan semua godaan, tidak seperti orang sezamannya, Buleh Shah tidak meresepkan sud dan menyiksa tubuh untuk tunduk. Di sisi lain, seperti orang suci gerakan bakti, dia percaya pada cinta dan pengabdian. Paling banyak, dia terlihat menderita luka perpisahan dan tidak lebih. Dalam gairah aku bersatu dengan dia. Aku telah kehilangan semua bentuk. Aku meletakkan tempat tidurku di taman umum. Dan pergi tidur di lengan kekasihku. Aku patah, aku bengkok. Katakan padanya bagaimana aku merindukannya. Rambutku yang acak-acakan, dengan pita pengikat di tanganku. Jangan merasa malu, pergi dan katakan padanya oh pembawa pesan. Buleh Shah tak kalah sadar dengan mereformasi pemikiran masyarakatnya. Dia adalah kritikus yang parah terhadap tokoh agama apakah Islam atau Brahmana. Dia mengejek mereka karena cara mereka mengeksploitasi orang-orang dan menyesatkan mereka dengan janji-janji palsu. Dia memanggil mereka preman. Preman dengan mulut penuh buih. Bicara tentang hidup dan mati. Tanpa masuk akal. Dengan fundamentalis, dia lebih parah. Jika Anda ingin menjadi seorang ghazi, angkat pedangmu. Sebelum membunuh orang kafir, engkau harus membantai si penipu. Muhammad Baksh, seorang penyair yang hebat pada masanya, menulis pada tahun 1864, mungkin adalah orang pertama yang mengenali bakat Buleh Shah. Katanya, mendengarkan syair Buleh adalah salah satu penghujatan. Dia memang menyelami samudra Allah akan kekekalan. Sebuah pertanyaan adalah bahwa jika Sarmat dan para wali sufi lainnya yang berbicara seperti Buleh tidak dapat menghindari kemarahan para fundamentalis,
fanatik garis keras, dan telah dieksekusi sampai mati, bagaimana Bulleh dapat lolos dari nasib ini? Lebih banyak lagi, saat dia berbicara dengan kasih sayang tentang orang-orang Sikh yang mengalami genosida saat itu, tampaknya ada dua alasan untuk itu. Pertama, ketika Bulleh Shah berada di puncak kemuliaannya, peraturan Mughal sedang dalam kemunduran. Pemerintahannya terlalu sibuk dengan hukum dan harus memperhatikan penyimpangan sosial semacam itu. Kedua, tidak seperti Hinduisme, Sikhisme dekat dengan Islam secara konseptual, meskipun Hindu lebih dekat secara sosial. Ini adalah masa ketika supremasi Mughal memudar dan orang-orang Sikh mendapatkan supremasi. Dia, Bulleh Shah, bertemu dengan Sri Guru Gobind Singh Ji dan yang lainnya dan mendengar rasa sakitnya yang luar biasa dari perbuatan mengerikan kaum muslimin dalam memenggal kepala orang-orang suci Hindu. Ini adalah saat ketika beberapa dekade sebelumnya Sarmad dipenggal oleh Alamgir yang merupakan seorang sufi sebagaimana Al-Hallaj atau Shihabuddin Yahya Surawardi. Aku telah menghapus ayat-ayat dan menemukan Tuhanku di dalam diriku. Seluruh dunia telah tertipu. Mistisisme Bulleh Shah adalah penegasan jiwa terhadap formalitas agama. Dia mulai percaya bahwa adalah mungkin untuk membangun hubungan langsung dengan Tuhan, adalah kerinduan abadi jiwa manusia untuk memiliki pengalaman langsung tentang realitas ilahi. Sufisme Bulleh Shah tidak diragukan lagi melalui Quran. Tapi syariat memiliki relevansi selama dualitas berlanjut, dualitas saat menghilang, satu terbebas dari semua ikatan. Inilah yang tampaknya terjadi dengan Bulleh Shah. Dia memenuhi syarat dirinya untuk thariqat. Dia menjadi bebas. Ia menjadi bagian dari keilahian. Dia melihat dirinya dalam segala hal di sekelilingnya. Setelah menyadari kebenaran di dalam, Bulleh Shah menjadi perwujudan kebenaran sendiri. Dia menghabiskan sisa hidupnya untuk menyebarkan pesan realitas ini. Sampai akhir masa tinggalnya di dunia sementara ini, dia membimbing semua orang yang berhubungan dengannya, di jalan yang sama. Kepribadian magnetisnya, kehidupannya yang murni dan tulisan ilahi menyebarkan ketenarannya jauh dan luas. Banyak pencari kebenaran yang tertarik dengan pesonanya dan mendapatkan banyak keuntungan spiritual di bawah bimbingannya. Tahun-tahun terakhir hidupnya di kasur, dan di sini dia meninggal pada 1758 sampai 1759. Makamnya bisa dilihat di kasur hari ini. Hingga meninggal Bulleh Shah tidak pernah menikah. Dia adalah salah satu sufi terbesar di dunia dan pemikirannya sama dengan Rumi dan Syams Tabriz Persia. Bulleh Shah adalah jiwa yang berevolusi, fakir yang sempurna dan kekasih sejati. Melalui cinta untuk gurunya dia menyadari Tuhan. Dalam cintanya seseorang menemukan ketajaman, semangat dan kerinduan selain ketulusan, pengorbanan dan penolakan. Di bawah naungan cinta ia membuat persembahan kasta dan pembelajarannya. Cintanya kepada gurunya tidak pernah goyah sejenak meski ada api perpisahan dan kerinduan yang melaluinya dia melewatinya. Tulisan-tulisannya, seperti juga hidupnya, menunjukkan transendensi cinta fisik, sang guru, kepada kasih ilahi, dari Tuhan. Memang, ini jalan semua mistik sejati, semua pecinta sejati Tuhan. Barang siapa telah mencapai persatuan dengan Tuhan telah melakukannya dengan bepergian di jalan ini, dan siapapun yang akan mencapai semua ini, akan melakukannya dengan menjadi seorang musafir di jalan cinta ini. Kehidupan dan tulisan Bulleh Shah penuh dengan rahasia jalan setapak. Mereka yang melakukan kegaduhan dan kerusuhan tak hanya untuk memperkuat cinta seorang kekasih sejati, tapi juga mendorongnya untuk mengalami kesulitan berat untuk mencapai tujuan spiritual. Kehidupan dan komposisi Bulleh Shah akan berfungsi sebagai mercusuar bagi pencari realitas spiritual sejati. Jika Anda menyukai Mystikus Channel silahkan like, komen, share dan subscribe serta nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.